Depan sebuah rumah kos-kosan ada orang ibu-ibu yang turun dari bis. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Ini bener kan ya? Alamat kos-kosan anakku. Wah, bener. Itu dia anaknya. Nak. Ibu? Ibu kok ada di sini? Duh ya ampun. Ini aku nggak lagi mimpi kan? Ya kira-kira aja lah, Nak. Masa iya mimpi di siang bolong kayak begini? Beneran, ibu itu ada di sini. Ibu aja loh baru turun dari bis. Wah, ternyata beneran. Tapi kok ibu kesini nggak bilang-bilang? Dan hebat banget loh, ibu bisa sampai di alamat kos-kosan aku. Ya iya dong, gini-gini ya, ibu tuh sering bolak-balik ke kota dulu waktu muda. Dan ibu tuh emang niat nggak bilang sama kamu. Soalnya kalau bilang nanti pasti kamu nggak ngebolehin. Emangnya ibu mau ngapain toh? Nyusulin aku ke kota? Ibu mau nyari kerja juga kah di sini? Ya enggak dong, kamu nih ada-ada aja. Ibu tuh ya cuma pengen ketemu sama kamu. Sekalian pengen lihat keseharian kamu tuh di kota ngapain aja. Sekalian mau refreshing juga, bosen di desa terus. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau berangkat kerja ya? Kenapa kamu baru berangkat kerja siang-siang panas kayak begini, Nak? Iya nih, Bu. Soalnya aku dapat shift siang, jadi ya berangkatnya harus siang. Ibu sih, kenapa bisa pas banget datangnya ketika aku mau berangkat kerja? Iya mana ibu tahu, kamu kan gak pernah bilang kalau kamu tuh kerjanya siang. Udahlah sini, kunci kos-kosan kamu biar ibu yang pegang. Sana, kalau kamu mau berangkat kerja, ibu mau istirahat ya di kos-kosan kamu. Emangnya ibu gak apa-apa aku tinggal kerja? Ya gak apa-apa lah, kamu kira ibu ini anak kecil apa gak bisa ditinggal-tinggal? Udah, sana langsung berangkat kerja. Ntar kamu telat lagi kena marah sama bos kamu. Syukurlah kalau begitu. Ya udah ya, aku berangkat kerja dulu. Oh iya, kalau ibu lapar di kosan aku ada mie sama telur, Bu. Tinggal diseduh aja. Iya ya ampun. Bisa-bisanya loh di kos-kosan cuma ada mie sama telur. Itu anak pasti jarang masak. Tapi ya udahlah, mending aku istirahat dulu. Capek banget soalnya. Sore harinya, Duh, gabut banget dah di kos-kosan seharian. Mana ini si Rina gak pulang-pulang lagi. Assalamualaikum, Bu. Rina pulang. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Hehehe, iya, Bu. Soalnya aku pulang kerjanya emang jam segini terus. Ibu kok kelihatan kesel gitu sih? Ya gimana gak kesel, Nak. Ibu tuh ya bener-bener gabut seharian di kos-kosan, gak ngapa-ngapain. Dan di kos-kosan kamu tuh juga gak ada hiburan apa gitu. Iya kan cuma kos-kosan, Bu. Emangnya ibu ngarepin hiburan kayak gimana? Iya sih, tapi ibu tuh pengen gitu jalan-jalan di kota ngeliat-ngeliat. Ya tinggal jalan-jalan aja tuh, Bu. Katanya ibu udah bolak-balik ke kota. Seharusnya kan ibu punya banyak pengalaman dan tahu caranya. Masalahnya ibu tuh udah lama banget gak ke kota. Dan kota itu kan pasti terus berkembang. Ntar takutnya ibu nyasar lagi. Ya udah, Bu, ibu kalau kemana-mana tinggal pesen ojek online aja. Dijamin gak bakal nyasar. Tinggal kasih alamatnya aja, pasti langsung dianterin. Wah, iya juga ya. Ibu sering banget tuh dengar tentang ojek online. Cuman ibu belum pernah nyoba. Ya udah, Bu, besok coba aja. Daripada ibu seharian gabut di kos-kosan, tapi ibu cari tahu dulu tuh alamat tempat-tempat yang mau ibu tuju. Abis itu ntar tinggal kasih tahu deh sama ojek online-nya. Iya, besok ibu bakal lakuin deh. Tapi ibu dari kampung bawa uang kan untuk jalan-jalan di kota? Ya bawa lah, tapi udah habis untuk ongkos. Besok ibu jalan-jalan dan bayar ojek online-nya minta uang sama kamu ya. Ada, sudah aku duga. Maksud kamu apa ngomong kayak begitu? Kamu gak mau ngasih ibu uang untuk jalan-jalan di kota? Bukannya gitu, Bu. Duh, aku capek banget nih, mau istirahat dulu. Oh iya, nih sekalian aku kasih uangnya. 50.000 aja ya, Bu. Soalnya aku belum gajian. Keterlaluan kamu ya. Masa iya ngasih ibu cuma 50.000 doang? Tapi ya udahlah, gak apa-apa. keesokan harinya Budina pun mencoba untuk pergi ke suatu tempat yang bagus di kota dengan memesan ojek online. Dengan Bu Dia ya?
Iya Pak, ini dengan Pak Wawan ya, driver ojek online yang saya order tadi. Betul Bu Dia. Mari Bu langsung naik biar saya antar. Loh, ini nggak bayar duluan kah Pak? Bayarnya setelah sampai tujuan ya Bu. Walah, bagus deh kalau gitu. Duh ya ampun Pak, tapi ini motor Pak Wawan kok jelek banget sih? Pak Wawan tuh niat nggak sih jadi ojek online? Maaf ya Bu, soalnya belum ada uang. Mau ganti motor. Adanya motor saya sudah seperti begini. Ganti dong Pak kalau punya rezeki. Kalau motor jelek kayak begini mah, nggak nyaman Pak. Nanti para penumpang pada kabur loh. Ya ya Bu, tenang aja, nanti kalau sudah dapat rezeki pasti saya itu ganti kok. Ini motornya jadi lebih bagus. Udah Ibu jangan ngobrol terus ya, langsung saya anterin yuk. Soalnya saya itu mau ngambil orderan lain. Iya ya ampun. Padahal Pak Wawan ini cowok tapi kok cerewet banget sih. Setelah sampai di tempat tujuan, Akhirnya sampai juga. Oh iya Pak, ini uangnya. lah Bu kok cuma 15.000? Di aplikasi kan Bu tertera biayanya 30.000. Ya kan dibagi dua Pak, makanya jadi 15.000. Lah kenapa harus dibagi dua toh Bu? Ya kan karena naiknya berdua. Jadi harus dibagi dua lah Pak. Rugi banget kalau saya bayar full. Ibu ini udah nggak waras ya? Ibu kan penumpang ya, jadi harus bayar full lah. Mana ada dibagi dua sama saya yang sebagai driver. Pak Wawan, nggak usah ngibulin saya ya. Aslinya kan emang harus dibagi dua kalau bayar ojek online. Kewajiban saya sebagai penumpang itu yang ngebayarnya setengah aja. Setengahnya harus Bapak bayar. Jangan mentang-mentang saya terlihat dari kampung ya, makanya Bapak mau ngibulin saya. Saya tuh tahu segalanya, Pak. Ya ampun nih orang, kampungannya tuh ngampung banget. Dengar ya Bu, di mana-mana namanya penumpang ojek online itu ya harus bayar full. Nggak bisa dibagi dua sama drivernya. Ibu jangan sok tahu lah. Saya itu juga nggak akan pernah untuk ada niat untuk ngibulin ya. Saya itu kerja jujur Bu. Dih, gak peduli ya. Pokoknya saya cuma mau bayar setengahnya. Gak sudi, saya mau bayar full. Udahlah Pak, jangan ngajakin saya ngobrol terus. Saya tahu kok, saya tuh orang yang nyaman untuk diajak ngobrol. Tapi maaf, saya mau jalan-jalan. Permisi. Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang seperti ini? Bisa-bisanya loh dia itu bayar ojek online cuma setengah. Duh, mana aku lagi butuh uang banget lagi. Yaudahlah, mungkin belum rezekiku. Tapi bikin aku kesel banget loh ini. Udahlah, mending aku ngambil orderan lain aja. Di depan sebuah perusahaan. Ya ampun, ternyata yang order Mbak Rina toh. Pak Wawan, iya nih Pak, soalnya saya mau pergi ke tempat fotokopian. Karena mesin fotokopi di perusahaan saya tuh lagi pada rusak. Walah, semoga cepat bisa diperbaiki ya Mbak. Tapi bentar-bentar, muka Mbaknya kok mirip sama ibu-ibu tadi yang order saya ya? Kejadian apa tuh Pak? Kok Pak Wawan kelihatannya kesel banget gitu? Jadi Mbak, tadi itu ada ibu-ibu yang saya bilang mirip. Mbak itu, dia order ojek online saya. Nah, tapi pas mau bayar, dia itu bayar setengah. Loh, kok gitu Pak Wawan? Saya juga nggak tahu Mbak, dia itu bilang bayarnya tuh dibagi dua sama saya. Kacau sih itu ibu-ibunya. Gak pernah naik ojek online kali Pak. Kayaknya iya deh Mbak, soalnya dia itu bawa-bawa kampung-kampung segala. Dan dikira saya itu mau ngibulin dia coba, gara-gara penampilan dia itu kayak orang kampung. Ya ampun, saya ngingetnya jadi emosi nih. Aduh Pak, tahan-tahan. Jangan sampai emosinya meledak di sini. Ya nggak toh Mbak. Ya siapa tahu gitu Pak Wawan. Pak Wawan menahan emosi terus waktu-waktu bisa meledak. Astagfirullah Pak, kita malah jadi keasikan ngobrol ini. Udah yuk Pak, langsung anterin saya aja ke tempat fotokopi. Takutnya nanti saya kena marah kalau kelamaan. Astagfirullahaladzim, maaf ya Mbak Rina. Kalau gitu, mari Mbak langsung saya anterin ke tukang fotokopi. Sore harinya, Duh ya ampun, ternyata kalau jalan-jalan di kota tuh ngabisin uang ya. Mana kalau mau beli apa-apa mahal banget lagi. Untung aja aku masih bisa nyisain uang untuk pesan ojek online. Kalau gitu aku pesen aja kali ya, soalnya udah jam segini. Nah, udah aku pesen nih, tinggal nunggu ojek online-nya datang. tak lama kemudian. Permisi Bu, dengan Bu Dia kan ya, yang pesan ojek online? Bener banget, kamu driver ojek online yang saya pesen ya? Kok lama banget sih? Maaf ya Bu, tadi di jalan lumayan macet makanya agak lama. Halah, kamu nih alasan doang. Bilang aja kali kalau kamu tuh sengaja kan ditelat-telatin datang. Karena yang mesen tuh ibu-ibu. Ya ampun, gak lah Bu, mau siapapun yang mesen saya itu bakal mencoba untuk datang tepat pada waktunya. Cuma ya kali ini tuh macet, jadi ya tidak bisa tepat waktu. Duh ya ampun, mana kamu batuk-batuk lagi. Jangan deket-deket ih, nanti nular lagi. Bisa-bisanya loh, kamu tuh sakit bukannya berobat, malah narik ojek online. Bu, Ibu,
Tenang aja Bu, saya itu nggak bakal nularin penyakit saya. Dan saya itu juga pengen Bu berobat. Tapi ya saya harus narik ojek online dulu supaya bisa dapat uang untuk berobat. Nggak usah sok sedih gitu deh ceritanya. Saya tuh nggak bakal kasihan ya dan nambahin bayarnya. Dan jujur ya, saya tuh jijik banget tau nggak ngeliat motor kamu ini kotor banget gila. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Mau mesen ojek online yang beda drivernya bakal lama. Udah yuk buruan anterin saya. Astagfirullahaladzim, ini ibu cerewet banget sih. Jadi nambah pusing deh aku dengerin omongan dia. Mana omongannya menghina dan ngejek-ngejekin aku banget lagi. Mas, jangan ngelamun dong, buruan anterin saya. Keburu sore banget ini. Ya iya Bu, mari saya anterin. Bu dia pun akhirnya diantarkan driver ojek online itu pulang ke kos-kosannya. Akhirnya sampai rumah juga. Mas, ini motor Mas tuh nggak enak banget tau nggak dinaikin. Kotor, nggak nyaman. Bikin kesel deh. Oh iya, ini saya bayar. Loh Bu, kok ibu cuma bayar 10.000? Harganya kan 30.000 Bu. Udah tertera loh di aplikasinya. Ya mikir lah Mas, itu biayanya kan dibagi dua. Terus saya kurangin 5.000. Karena pelayanan Mas jadi driver ojek online itu kurang bagus. Motornya aja kotor dan gak nyaman. Ya nggak bisa gitu lah Bu. Mana bisa harga bayar ojek online itu dibagi dua. Terus ibu kurangin 5.000 karena pelayanan saya itu nggak bagus. Ya bisa lah, kan seharusnya emang pembayaran ojek online itu dibagi dua sama drivernya. Masnya nih gimana sih? Dan masih mending loh Mas, saya itu cuma ngurangin 5.000. Padahal pelayanan Mas itu benar-benar gak bagus. Masnya mau apa? Saya kasih bintang 1, terus saya kirim ke aplikasinya supaya Mas kena teguran. Ya jangan gitulah Bu. Ya udah kalau nggak mau diem aja, terima tuh uang 10.000. Tambahin lagi lah Bu, saya itu lagi sakit, mau beli obat dari hasil dari ojek online ini. Salah sendiri sakit, makanya jangan sakit. Saya nggak peduli ya, saya tetap bakal bayar 10.000. Nggak bakal saya tambahin sepeser pun. Udahlah minggir, saya mau masuk kos-kosan anak saya. Sana-sana pergi. Diko pun pergi dari sana dengan kecewa karena hanya dibayar 10.000 rupiah. Di pangkal ojek online. Diko lagi nungguin orderan ya? Ya nih Pak Wawan, tapi jujur saya itu lagi kesel banget tahu nggak sih? Waduh kesel kenapa tuh Diko? Saya itu lagi kurang enak badan ya Pak. Nah saya itu niatnya nyari orderan untuk beli obat. Saya itu malah dapat pelanggan ibu-ibu yang cerewet banget Pak. Sampai ngehina dan ngejelek-ngejelekin saya. Dan parahnya Pak, dia itu bayar cuma 10.000. Nggak ngotot banget kan Pak? Katanya biayanya itu dibagi dua sama drivernya. Habis itu dia itu kurangin 5.000 karena katanya pelayanan saya itu kurang bagus. Astagfirullahaladzim, keterlaluan banget. Tapi saya juga ketemu ibu-ibu kayak gitu tahu. Barusan tadi pagi, jangan-jangan ibu-ibu yang sama lagi. Kayaknya iya deh Pak. Ya ampun, sial banget ya hari ini dapat pelanggan seperti itu. Asli banget, kayak otaknya tuh gak dipakai gitu. Masa ya bayar ojek online dibagi dua sama driver? Udah gitu sok tahu lagi. Ya ampun, semoga kita itu nggak ketemu pelanggan kayak gitu lagi ya. Semoga aja ya Pak, kalau saya itu ketemu ibu-ibu ini lagi bakal langsung saya cancel Pak. Bener-bener banget, saya itu juga bakal melakukan hal itu. Soalnya bisa rugi kita kalau dia itu bayar cuma setengah. Udah gitu cerewetnya minta ampun lagi. Sementara itu, Assalamualaikum, Nak. Ibu pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun Bu, kok baru pulang jam segini sih? Ini udah sore banget loh Bu. Aku ya bahkan udah pulang kerja dari tadi. Ya gimana Nak, Ibu tadi lumayan lama jalan-jalannya. Tapi jujur ya, Ibu agak kecewa sih. Tadi pas Ibu jalan-jalan mau beli apa-apa tuh mahal banget. Untung aja ya, harga ojek online-nya itu nggak terlalu mahal. Jadi uang Ibu masih sisa deh. Masa sih Bu? Emangnya Ibu bayar ojek online berapa? 15.000 sama 10.000. Loh, kok bisa sih Bu bayar semurah itu? Bukannya harganya biasanya 30 ribuan ya? Ya walaupun tergantung jarak sih. Tapi tetap aja 10 sama 15.000 itu termasuk murah banget. Apalagi kan Ibu tadi perginya ke tempat yang jauh. Loh, bukannya harga standarnya segitu ya? Ya emang sih di aplikasinya bilang 30.000. Tapi kan dibagi dua sama driver ojeknya. Jadi ya 15. Apalagi ya tadi Ibu ngurangin 5.000 untuk ojek online yang terakhir Ibu pesen. Karena pelayanannya itu kurang bagus banget. Motornya kotor, nggak nyaman. Bentar. Sejak kapan Bu ongkos ojek online dibagi dua sama driver? Ya sejak dari dulu lah. Kamu nih gimana sih? Logika dong, logika. Kalau naik ojek online itu kan berdua sama drivernya.
Masa kita doang yang suruh bayar? Ya harus dibagi dua dong. Bu, kita itu penumpang. Jadi ya kita dong yang harus bayar full. Masa dibagi dua? Ngapain bu drivernya ikut bayar? Lagian kan motor yang dipakai untuk nganterin itu kan motor drivernya. Ya karena dia juga naik. Kalau naiknya berdua ya harus bayar berdua juga dong. Kamu nih udah gede kok tolol banget sih. Mikir. Ya ampun bu, jahat banget sih ngomongin anaknya sendiri tolol. Padahal nggak gitu loh bu konsep pembayaran ojek online. Ya terserah kamu aja lah. Tapi ibu kalau setiap mesen ojek online ya bayarnya harus bagi dua. Orang naik berdua ya nggak adil lah kalau cuma penumpangnya doang yang bayar. Udahlah, ibu mau istirahat dulu, capek soalnya. Oh iya, mungkin ibu balik ke kampung sekitar 2 harian lagi ya. Duh ya ampun, aku kok jadi merasa kasihan ya sama driver ojek online yang ibu pesen tadi. Mana ada yang dibayar cuma 10.000 lagi. Ya ampun bu, keterlaluan banget sih. Tapi untung aja 2 hari lagi ibu bakal balik ke kampung. Keesokan harinya, Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Pak Wawan udah datang. Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Ini ojek online yang aku pesen udah datang. Walah, iya ya, hati-hati ya. Loh, ojek online-nya ternyata Pak Wawan. Ibu kenal sama Pak Wawan? Ya kenal dong, soalnya kemarin juga ibu mesen Pak Wawan untuk nganterin ibu. Waduh, berarti Pak Wawan juga ya yang udah dibayar setengah sama ibu. Bener Mbak Rina, ya ampun saya tuh nggak nyangka deh ibu-ibu ini adalah ibunya Mbak Rina. Pantes mirip. Dan asal Mbak tahu ya, bilangin ibunya dong Mbak, kalau mau bayar ojek online itu jangan dibagi dua. Saya benar-benar minta maaf ya Pak. Kalau gitu bakal saya ganti Pak pembayaran ojek online ibu saya yang kemarin cuma bayar setengah. Rina, kamu nih kenapa sih? Kok malah mau ganti pembayaran ojek online ibu kemarin? Pembayarannya tuh udah bener, ngapain diganti-ganti segala? Pak Wawan, jangan coba-coba ya mau ngibulin saya dan juga anak saya. Bu Dia, saya itu sama sekali nggak ada mau mengibuli ya. Kan kebanyakan Bu Dia itu cuma bayar setengah. Ya kan emang harusnya bayarnya setengah Pak, dibagi dua sama drivernya. Bapak nih gimana sih? Sudah, Pak Wawan sama ibu jangan malah bertengkar. Bu, aku minta ibu masuk ke kosan aja ya. Ini juga aku mau langsung berangkat kerja. Berani kamu ya nyuruh-nyuruh ibu. Kamu mau jadi anak durhaka apa? Bukannya gitu bu, astagfirullah. Aku tuh bukannya nyuruh-nyuruh, aku cuma minta ibu tuh masuk ke kosan supaya nggak terjadi keributan. Tapi ya udahlah kalau ibu nggak mau masuk. Aku berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Ayo Pak Wawan. Waalaikumsalam. Ya ampun, kurang ajar banget sih tuh anak. Asal pergi aja. Padahal kan aslinya aku nggak ngebolehin dia loh diantar sama ojek online itu yang suka ngibulin. Siang harinya, Duh, gini nih, kalau di kos-kosan gak ngapa-ngapain, gabut banget. Pengen jalan-jalan kayak kemarin lagi deh. Tapi uangku cuma cukup buat bayar ojek online. Gak bisa beli makanan ataupun minuman. Tapi ya udahlah gak apa-apa, yang penting aku gak gabut di kos-kosan. Kalau gitu aku mau cari tempat yang lebih bagus dari yang kemarin. Abis itu langsung pesen ojek online-nya deh. Wah, mantep nih, ada driver ceweknya. Gas lah, langsung aku order. Bu, permisi. Dengan Bu Indah ya yang pesen ojek online? Bener banget. Kamu Laras ya driver ojek online yang saya pesen? Iya Bu, betul. Mari Bu, langsung saya antar. Iya. Tapi bentar. Itu kamu lagi hamil ya? Enggak Bu, saya lagi tidak hamil. Ini loh Bu, saya tuh lagi sembelit beberapa hari ini. Makanya perut saya kelihatan besar kayak lagi hamil. Udah, kamu ngaku aja. Jangan-jangan kamu hamil di luar nikah ya? Makanya kamu gak mau ngakuin dan pura-pura lagi sembelit. Bu, jangan asal ngomong ya. Saya itu ndak hamil di luar nikah. Ini perut saya besar karena saya lagi sembelit. Kamu nih susah banget sih disuruh ngaku. Bikin sebel aja sih. Udahlah, kalau kamu gak mau ngaku, saya gak jadi pesen ojek online-nya. Loh, kok gitu sih Bu? Aneh banget. Ya saya ndak mau lah ngakuin sesuatu yang emang ndak bener. Gak bener gimana? Perut kamu itu loh udah jelas-jelas besar kayak lagi hamil. Gak mungkin itu sembelit. Terserah ibu aja lah.
Ya sudah, dibatalin aja. Capek saya ngomong sama ibu-ibu yang ngeyel dan juga asal nuduh. Bu, awas ada motor. Duh, ya ampun, kakiku. Kakiku kena tabrak motor. Kurang ajar. Mana orang yang nabrak malah kabur lagi. Duh, sakit banget. Kamu, tolongin saya dong. Jangan cuma ngeliatin. Iya Bu, kalau gitu saya antarin ke rumah sakit ya. Budia pun diantarkan ke rumah sakit, namun naas kakinya mengalami patah permanen yang menyebabkan ia lumpuh seumur hidup.